Shalom, perkenalkan nama saya Alex Raymond Pali dari Program Studi Teologi Agama Kristen Fakultas Teologi Universitas Kristen Artawacana Kupang. Di sini saya akan membahas materi bahasa Indonesia dan materi kali ini yang akan saya bahas ialah pengertian kata dan frasa, jenis-jenis kata dan frasa, dan juga proses pembentukan kata. Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian kata dan frasa. Apa itu kata? Kata itu adalah satuan dasar dan hanya terdiri dari satu kata, yang berbeda dengan frasa. Contoh katanya sekolah, atau pena, atau kata yang hanya satu unsur saja. Lalu frasa ini ialah penggabungan dua atau lebih kata dasar dengan beberapa karakteristik. Contohnya sekolah, pulang sekolah. Contohnya seperti itu. Dia lebih dari satu kata. Ya. Atau frasa ini adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan. Pembahasan berikutnya mengenai jenis-jenis kata dan frasa. Untuk jenis-jenis kata dan frasa ini ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama, frasa nomina. Frasa nomina ini unsur intinya berupa kata benda. Dapat kita lihat contohnya, yaitu buku pelajaran dan anak perempuan. Frasa yang kedua ialah frasa verba. Frasa ini unsur intinya itu berupa kata kerja. Contohnya berlari cepat. Yang ketiga ada frasa adjektiva. Frasa ini ialah unsur yang intinya berupa kata sifat. Contohnya warna biru. Lalu ada juga frasa adverbia. Itu frasa yang unsur intinya berupa kata keterangan. Contohnya dengan hati-hati. Frasa berikutnya ialah frasa numeral atau frasa yang unsur intinya berupa kata bilangan. Contohnya 25 dan juga bilangan-bilangan lainnya. Lalu ada frasa preposisional, yaitu frasa yang unsurnya itu berupa kata depan. Contohnya di atas meja. Nah, dalam frasa ini juga dapat dibagi juga berdasarkan persamaan distribusi dengan unsurnya, yaitu ada frasa endosentrik. Frasa endosentrik itu ialah frasa yang kedudukannya itu sejajar. Contohnya tua muda, bapak ibu, dan contoh lainnya. Lalu ada juga frasa eksosentrik, yaitu frasa yang terdiri dari dua kata atau lebih dan hanya memiliki unsur untuk menerangkan. Contohnya di sekolah, ke kantin, dari Surabaya, dan contoh-contoh lainnya. Berikut pembahasan mengenai proses pembentukan kata. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, afiksasi. Afiksasi itu yaitu proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar. Misalnya, kata pimpin yang menjadi memimpin setelah mendapatkan imbuhan prefiks men. Poin yang kedua yaitu reduplikasi. Reduplikasi ini ialah proses pembentukan kata namun melalui pengulangan. Contohnya, ibu-ibu, tontonan-tontonan, dan sahabat-sahabat. Poin yang ketiga ialah pemajemukan. Pemajemukan ini ialah proses pembentukan kata-kata baru dengan menggabungkan dua kata atau lebih. Contohnya, rumah sakit yang terdiri dari kata rumah dan sakit. Arti kata rumah sakit itu berbeda dengan arti kata rumah sendiri dan sakit secara terpisah. Dan juga bisa kita temukan pada contoh-contoh lainnya yang menjadi acuan bagi kita, seperti contoh pada pemajemukan ini. Lalu ada poin berikutnya, itu ialah pemendekan. Pemendekan ini ialah proses penanggalan satu atau beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem sehingga jadilah bentuk baru yang berstatus kata. Contohnya balita, atau arti dari balita ini ialah bawah 5 tahun.
ataupun dia memakai unsur-unsur singkat lainnya seperti PT dan contoh-contoh lainnya. Poin berikutnya ialah derivasi balik. Derivasi balik ini ialah proses pembentukan kata secara terbalik. Misalnya, kata nanya menjadi tanya. Lalu ada contoh lainnya, kata tikah terbentuk dari kata nikah. Berdasarkan pola yang ada, tanya menjadi tanya, tikah dianggap sebagai asalnya, sedangkan nikah sebagai bentuk derivasinya. Ini akhir dari presentasi mengenai materi yang saya bawa. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, shalom.